Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul untuk kita mau beribadah bersama, memuji nama Tuhan di hari Minggu Paskah yang kedua. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Keesaan 252, Junjungan yang Kupilih. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Menyanyilah umatnya, memuji Tuhanmu, nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Benar, 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 hiduplah Yesusku. Benar, benar, hiduplah Yesusku. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Oh, benar, benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hati. Na, 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 na. Ayo, na, 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 na. Na, 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 na. Ayo, na, 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 na. Na, 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 na. Ayo, na, 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 na. Haleluya, Hosana, Yesus bangkit. Haleluya, terpujilah Tuhan yang hidup, yang bangkit bagi kita.
Mari kita mengarahkan hati, kita akan mentadbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas 24 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Lukas 24 ayat 5 sampai 7, demikian firman Tuhan. Mereka menundukkan wajah mereka karena sangat ketakutan. Tetapi kedua orang itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah bagaimana dia telah berbicara kepada kamu ketika masih berada di Galilea. Katanya, Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga." Puji nama Tuhan. Inilah sukacita kita, sukacita iman kita, bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan kebangkitan, Tuhan kehidupan. Dia telah bangkit dan menang bagi kita semua. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan bermazmur dari Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan memimpin pembacaan ini bagi kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Bersorak-sorailah di dalam Yahweh, hai orang-orang benar, orang jujur layak untuk memuji. Bersyukurlah pada Yahweh dengan kecapi, bernyanyilah baginya dengan harpa, alat musik 10 dawai. Nyanyikanlah bagi dia nyanyian baru. Bermainlah dengan terampil dengan suara sorak-sorai yang keras. Sebab firman Yahweh adalah benar, dan segala yang diperbuatnya dalam kebenaran. Dia mencintai kebenaran dan keadilan, dan kasih setia Yahweh memenuhi bumi. Melalui firman Yahweh, langit telah diciptakan, dan alam semesta diciptakan oleh napas mulutnya. Dia mengumpulkan air laut bagaikan bendungan, dan menempatkan samudra raya dalam tempat yang besar. Biarlah seluruh bumi hormat akan Yahweh. Biarlah seluruh penghuni dunia kagum akan Dia. Sebab Dia berfirman dan terjadilah. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan dan menggambarkan kepada kita kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Tangan Tuhan yang perkasa, yang menghidupkan dan mengubahkan manusia, dunia ini. Mari kita akan menaikkan pujian sebagai persiapan kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan lagu Taman Tuhan. Yang alami di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan.
saat ku hilang harapan. Ku berlari padamu, Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu yang sempurna. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sementara mereka membicarakan hal-hal itu, Yesus sendiri berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Shalom bagimu." Tapi mereka gemetar dan ketakutan karena mereka mengira melihat suatu roh. Lalu dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, inilah aku. Peganglah aku dan lihatlah, karena roh tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku." Setelah mengatakan hal itu, dia memperlihatkan kedua tangan dan kakinya kepada mereka. Sementara mereka masih belum percaya karena sukacita dan takjub, dia berkata kepada mereka, "Apakah di sini kamu mempunyai sesuatu yang dapat dimakan?" Mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar dan madu lebah. Dia mengambilnya, lalu memakannya di depan mereka. Ayat 44. Lalu dia berkata kepada mereka, "Inilah firman yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih ada bersamamu, bahwa semua yang tertulis mengenai aku di dalam Taurat Musa dan kitab para nabi serta Mazmur haruslah digenapi." Lalu dia membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci. Dan dia berkata kepada mereka, "Demikianlah ada tertulis. Dan demikianlah Mesias juga harus menderita dan bangkit pada hari ketiga dari kematian. Dan dalam namanya pertobatan dan penghapusan dosa diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan lihatlah, aku mengirimkan janji Bapa kepadamu, namun tinggallah di kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi kuasa
dari tempat tinggi. Demikianlah bacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap kita yang menjadi pendengar dan pelaku firman di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami dapat membaca dan sebentar kami akan merenungkan firman. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing ya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu di dalam situasi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua dan perenungan firman Tuhan saya beri judul Yesus sungguh hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada tanggal 3 April dengan Yesus? Menurut Wikipedia, Yesus Kristus disalibkan pada hari bulan purnama Paskah, tepatnya pada tanggal 14 bulan Nisan dalam kalender Yahudi, tahun 33 Masehi, yang bertepatan dengan hari Jumat tanggal 1 April 33 Masehi menurut kalender Gregorian, dan tanggal 3 April 33 Masehi menurut kalender Julian. Dan pada tahun 2026 ini, kita memperingati Hari Jumat Agung pada tanggal 3 April. Jadi tepat pada tanggal 3 April adalah tanggal yang tepat menurut kalender Julian. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dengan demikian, sejarah dunia ini mengakui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dengan demikian pula, maka tepat pada tanggal 5 April tahun 33 Masehi, Tuhan Yesus bangkit. Dan pada tanggal 5 April 2026, kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita. Hari Raya Paskah kita sebut. Maka hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus adalah sungguh nyata, merupakan suatu peristiwa yang terjadi di dalam sejarah dunia ini. Di panggung sejarah dunia ini. Jadi bukan rekayasa, bukan hoax, bukan karangan manusia, tetapi sejarah dunia ini mencatat bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itu benar-benar terjadi. Adanya Tuhan Yesus sungguh hidup. Maut telah dikalahkan, Sang Raja hidup. Dia sungguh-sungguh hidup. Dan pada hari-hari ini gereja memperingati hari-hari di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid dan kepada banyak orang dan meyakinkan orang-orang yang melihat dia bahwa dia benar-benar telah bangkit mengalahkan maut. Dia hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, mari kita merenungkan pentingnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Mengapa setelah dia bangkit, dia tidak langsung naik ke surga saja?
Mengapa masih perlu lagi dia menampakkan diri kepada para murid? Satu kata yang bisa kita simpulkan adalah dia mempunyai misi. Misi yang pertama adalah dia masih mau melayani lagi para muridnya. Dan misi yang kedua adalah ia mau memberikan mandat pengutusan. Ayat 36 sampai 43. Poin yang pertama. Tuhan Yesus melayani para murid sekali lagi karena mereka masih diliputi ketakutan dan keraguan-raguan. Itulah sebabnya, itulah alasannya mengapa Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid. Karena dia masih mau melayani mereka. Karena mereka masih diliputi ketakutan dan keraguan-raguan. Lukas 24, 38, 39. Lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Inilah aku. Peganglah aku dan lihatlah. Karena roh tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku. Kekasih-kekasih Tuhan. Satu pertanyaan kepada kita pada pagi hari ini. Kalau para murid masih diliputi ketakutan dan keraguan-raguan, Anda takut apa? Banyak anak Tuhan yang masih hidup di dalam ketakutan dan keraguan. Hari ini, pertanyaan ini diperhadapkan kepada saudara dan saya. Anda takut apa? Takut sakit? Takut masa depan? Takut masa tua? Takut mati? Takut apa kata orang? Takut masalah ekonomi? Takut tidak mendapat pekerjaan? Takut kena di PHK? Dan berbagai macam ketakutan yang lain. Sampai dengan hari ini, Bapak Gembala maupun saya pribadi, kami masih melayani anak Tuhan yang hidup di dalam ketakutan. Takut keluar rumah, takut naik motor, takut jalan sendiri, takut gelap, takut segala macam ketakutan masih menguasai anak-anak Tuhan. Kita sudah belajar dari pelajaran biblical healing yang kita adakan di gereja kepada jemaat bahwa takut, cemas, khawatir itu bisa mendatangkan permasalahan kesehatan. Bahwa takut, cemas, khawatir itu bukan hanya perasaan, tetapi itu adalah satu roh jahat yang bisa mengikat roh kita dan jiwa kita. Dan kalau kita selalu hidup di dalam takut, cemas, khawatir, pekerjaan roh jahat itu akan berjejak pada tubuh kita. Sehingga kita mengalami masalah-masalah pencernaan, seperti misalnya gangguan lambung, diare, konstipasi, ya, dan sebagainya. Bisa mendatangkan masalah pernafasan, misalnya asma dan sebagainya, masalah-masalah pernafasan. Atau masalah-masalah kulit, ya, jerawat yang tidak bisa sembuh, eksim, psoriasis, alergi, peradangan kronis pada kulit, ya, berbagai-bagai masalah kulit. Bisa juga
mengakibatkan terganggunya siklus haid atau terhenti sebelum masa menopause. Ya, terganggu siklus haidnya pada wanita. Karena begitu takut, begitu cemas. Ya. Sampai 3 bulan haidnya tidak datang. Bisa mendatangkan depresi. Orang yang takut, cemas, khawatir. Akhirnya bisa depresi. Insomnia, tidak bisa tidur. Atau bahkan mendatangkan serangan kepanikan atau panic attack. Ini hanya beberapa daftar yang saya ringkas dari bukunya Henry Wright, A More Excellent Way Be in Health. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kira Tuhan Yesus tahu semua ini. Makanya setelah kebangkitannya, Dia menampakkan diri kepada para murid yang masih diliputi ketakutan dan keraguan-raguan. Karena saya yakin Tuhan Yesus tidak mau para murid mengalami masalah-masalah kesehatan seperti ini oleh karena mereka dikuasai oleh takut, cemas, dan khawatir. Maka Tuhan Yesus melayani mereka sekali lagi supaya mereka bisa dibebaskan, supaya saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dengan segenap hati dan jiwa bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tidak mengalami gangguan-gangguan kesehatan seperti ini. Oleh karena kita hidup di dalam takut, cemas, khawatir. Ini adalah pekerjaan daripada roh jahat yang sudah berbekas di dalam tubuh kita, yang menimbulkan jejak di dalam tubuh kita. Tuhan Yesus tidak mau. Saya yakin itu bukan kehendak Tuhan kita dikuasai oleh roh yang merusak dan menghancurkan kehidupan kita seperti ini. Bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kita bebas, kita menang, kita punya sukacita. Jangan kita dikuasai oleh roh jahat, roh dan jiwa tubuh kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari Jumat Agung kita memperingati Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Lalu pada hari Sabtu kita sebut Sabtu Sunyi. Apa yang terjadi pada Sabtu Sunyi? Firman Tuhan dalam 1 Petrus mengatakan, sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa. Orang benar untuk orang tidak benar. Yang dibunuh secara tubuh jasmani. Namun dibangkitkan oleh roh agar dia dapat membawa kita kepada Elohim. Dan di dalam roh, Kristus juga telah pergi dan mengabarkannya kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Di bagian lain firman Tuhan mengatakan bahwa dia turun ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Firman Tuhan mengatakan dia turun ke alam maut. Kita merayakan Sabtu Sunyi. Tetapi Sabtu Sunyi itu adalah Sabtu yang menggegerkan. Karena Yesus Kristus pergi ke alam maut dan mengabarkan kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Apa yang dia kabarkan? Saya dapat mengatakan. Dia mengabarkan. Tetelestai. Sudah selesai. Sudah selesai.
atonement, penebusan, redemption sudah selesai. Upah dosa sudah dibayar. Dan manusia bisa dibebaskan. Dia mengabarkan kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Manusia bisa dibebaskan. Pembebasan ada dan sudah dikerjakan oleh surga. Dan Alkitab mencatat apa yang terjadi. Matius 27 ayat 52-53. Pada hari kebangkitan Kristus, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang sudah mati dibangkitkan. Dan sesudah kebangkitannya, mereka keluar dari kuburan-kuburan dan masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi, saudara, kegemparan kebangkitan Kristus tidak hanya terjadi di kubur Yesus yang terbuka, tetapi terjadi di semua kuburan. Kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang sudah mati dibangkitkan. Mereka keluar dari kubur, berjalan masuk ke dalam kota kudus, menampakkan diri kepada banyak orang. Saudara bayangkan kegemparan apa yang terjadi di Yerusalem pada waktu. Saudara, apa yang mau firman Tuhan sampaikan kepada kita? Kalau bahkan orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah dipegang oleh maut, Tuhan Yesus lepaskan dengan kebangkitannya. Tuhan Yesus bangkitkan dengan kebangkitannya. Mereka hidup kembali dan banyak orang di dalam kota Yerusalem melihat mereka. Saudara, pertanyaan. Kalau kita saat ini masih hidup di dalam kematian. Kematian karena kita dikuasai oleh Roh Kudus kematian. Kematian manusia rohani kita karena kita dikuasai oleh kepahitan, oleh penolakan, oleh iri hati benci. Kalau kita masih dikuasai roh-roh jahat, kalau kita masih terlibat dengan okultisme, kalau saudara masih susah mengampuni orang lain, saudara sedang diikat oleh maut. Saudara tidak bisa menyingkirkan duka, saudara disikat oleh maut. Hari ini Tuhan mau katakan kepada saudara, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan di dalam nama Yesus Kristus, saudara juga bisa bangkit. Saudara bisa hidup. Hidup dengan sukacita. Hidup dengan kemerdekaan karena saudara sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kuasa maut, kuasa alam maut, kuasa dosa sudah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Maka saudara juga bisa dilepaskan dari kuasa dosa. Dari kehidupan yang jauh dari Tuhan. Ada harapan. Saudara bisa hidup. Oleh karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Jangan membiarkan dirimu diikat oleh kuasa dosa dan kuasa maut. Upah dosa dan berikanlah dirimu. Dia akan membebaskan. Dan dia akan menghidupkan saudara. Dan dia sudah melakukan itu dengan kebangkitan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 42 sampai 47. Mengapa penting Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid? Tuhan Yesus mengingatkan kembali para murid akan firman-Nya dan membuat mereka mengerti akan kitab suci. Lalu dia berkata kepada mereka,
Inilah firman yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih ada bersamamu, bahwa semua yang telah tertulis mengenai aku di dalam Taurat Musa dan kitab para nabi serta Mazmur haruslah digenapi. Lalu dia membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci. Saudara, mengapa penting Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid? Supaya para murid jangan lupa akan isi kitab suci. Supaya para murid mengerti akan isi kitab suci. Mengapa penting Tuhan Yesus menampakkan para pengikutnya? Jangan jauh dari firman Tuhan. Jauh dari firman Tuhan membuat kita terpuruk. Jauh dari firman Tuhan membuat kita hilang arah, tidak punya pegangan dan sandaran. Lihat apa yang terjadi pada para murid. Mereka lupa akan firman Tuhan. Mereka masih tidak mengerti perkataan Kristus. Akhirnya mereka seperti orang yang kehilangan arah, tidak punya pegangan dan sandaran. Mereka dikuasai takut, cemas, cemas. Saudara, izinkan saya berkata, saya sungguh mengucap syukur dalam hidup saya bahwa saya mengenal dan mempunyai Kristus di dalam hidup saya. Saya mengetahui firman Tuhan karena saya menyadari bahwa tanpa firman Tuhan, saya sebagai manusia, saya menyadari saya gampang kehilangan pegangan, kehilangan pembahasan. Saudara, ayah saya sudah meninggal 2000. Saya meninggal tahun 2020. Adik saya nomor 3 meninggal tahun 2024. Kemudian adik saya yang nomor 2 meninggal tahun 2023. Sekarang yang kandung tinggal saya dan adik saya yang bungsu. Dan sepupu saya yang dari kecil sudah bersama perempuan. Sampai dengan hari ini, saudara, saya masih menjalani proses berpikir. Kadang-kadang perasaan duka, kepedihan hati karena bisa ditinggal orang-orang yang saya kasihi tiba-tiba bisa datang menimpa dan menekan hati saya seperti batu yang besar. Saya tidak bisa menggambarkan apa yang saya rasakan dengan kata. Sudah 4 kematian yang terjadi di rumah kami, di keluarga ini. Dan saya bukan orang muda, umur sudah lebih setengah abad. Banyak teman-teman saya yang juga kita bayang-bayang kematian, bayang-bayang cita-cita itu sering terlintas di dalam saya. Gimana kalau orang-orang yang saya kasih ini, bagaimana kalau saya meninggal? Kalau orang-orang yang saya kasih yang dekat di hati saya kemudian dipanggil Tuhan.
Bagaimana saya harus menghadapinya? Saya akan berduka lagi. Saya akan menangis. Benar, sudah saya mendapatkan kekuatan dari sebelumnya. Kalau tidak ada firman Tuhan, kalau tidak ada kebenaran di saya, itu saya sudah tahu bagaimana saya harus bangkit dan menjalani hidup. Nah, banyak sekali yang masih harus diteruskan. Jalan dalam senantiasa, dalam saudara-saudara. Bagaimana saya harus memperhatikan adik-adik saya yang masih ada bersama saya. Selama ini tanggung jawab itu tidak ada di bahu saya. Sekarang tanggung jawab itu ada di bahu. Dia merasa overwhelmed. Dia merasa aduh, tidak sangat. Tapi saya mengucap syukur ada Yesus dan firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan dan penghiburan. Dan pengharapan sehingga duka kita tidak membuat kita menjadi sedih. Karena di seberang sana Kristus dan orang-orang yang kita kasihi, mereka mengasihi kita. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepada akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada dia tetap hidup. Saya rindu saudara, apapun yang saudara alami di dalam kehidupanmu. Dekatkan diri dengan firman Tuhan. Jangan lupa firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Cari penghiburan kepada firman Tuhan. Bersandar kepada firman Tuhan. Ketika engkau merasa kakimu goyah oleh segala permasalahan ataupun kesesakan yang engkau rasakan, engkau alami di dalam kehidupan. Langsung berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Firman Tuhan hiburkan saya. Firman Tuhan kuatkan saya. Jangan duduk menangis dan melamun. Langsung ambil Alkitab. Buka Alkitab, baca. Jangan duduk menangis dan melamun. Langsung berlutut dan berdoa. Jangan duduk menangis dan melamun. Tetapi langsung angkat tanganmu ke surga dan puji Tuhan. Sembahlah Tuhan. Ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan, surga akan turun dan memberikan kekuatan, memberikan pemulihan ke dalam hati dan jiwa. Firman Tuhan penting supaya kita juga dijaga, jalan hidup kita dijaga. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Dengan apakah seorang muda dapat memelihara jalannya tetap bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Aku telah mencari Engkau dengan sepenuh hatiku. Ya jangan biarkan aku menyimpang dari segala perintah-Mu. Aku telah menyimpan firman-Mu dalam hatiku. Supaya aku tidak berbuat dosa terhadap Engkau. Saudara mau hidup bersih, pegang firman Tuhan. Saudara mau karaktermu bersih, integritas hidupmu bagus, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan menunjukkan jalan bagaimana engkau harus bersikap, engkau harus bertingkah laku. Bukan hanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Dengan apakah seorang muda dapat memelihara jalannya tetap bersih, jaga sesuai dengan firman. Aku telah menyimpan firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berbuat dosa terhadap. Jadi kalau saudara lihat orang aneh-aneh, ya,
Orang berbuat kejahatan, orang masih hidup di dalam dosa. Ya, itu. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, saya ingin kasih Tuhan ayat 48 sampai 49. Apa pentingnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid? Tuhan Yesus memberikan mandat pengutusan bagi para murid untuk menjadi saksi. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan lihat, aku mengirimkan janji Bapakku kepadamu, namun tinggallah di kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi Tuhan dari sesat. Apa pentingnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid? Karena Tuhan Yesus punya amanat, punya mandat, dan mau mengutus para murid. Para murid ada tugas yang besar yang harus dilakukan oleh para murid, yaitu menjadi saksi bagi Kristus. Saudara, dunia sekarang ini bukan saja sedang tidak baik-baik saja, tetapi sedang kacau balau, sedang mengerikan. Cuaca saja tidak menentu, ya, apalagi manusianya. Makanya saudara baca, saudara lihat, saudara dengar, banyak orang jahat. Dan orang jahat melakukan kejahatan semakin berani. Ya, orang naik motor dibegal. Si korban ini dia tidak mau kalah. Dia kejar pembegalnya, dia tabrakkan motornya kepada si pembegal jatuh. Si pembegal itu menuntut lagi. Menuntut karena motornya rusak dan dia jatuh. Ya kan? Orang maling, kedapatan. Lalu disorakin, disuruh turun. Ya kan? Lalu dia melaporkan balik. Dia bilang, ini pencemaran nama baik. Saya terganggu. Kenapa saya disorak-sorakin? Saya kan hilang. Jadi saudara, ini orang jahat juga semakin berat. Belum lagi kalau kita bicara harus politik global, peperangan di sana, ya, pemerintah dengan politik-politik yang jahat kepada rakyatnya, ya, penguasa-penguasa yang menyusun agenda-agenda global untuk memusnahkan manusia dengan ada elit global, ada teori konspirasi dan segala macam, ada usaha untuk agenda untuk memprogram meriset dunia ini 2030. Bahkan tokoh-tokoh terkenal, tokoh-tokoh dunia terkenal mengatakan bahwa manusia ini sudah terlalu banyak, harus dikurangi. Dikurangi caranya bagaimana? Sebarkan virus. Sebarkan virus, kotori udara, segala macam, saudara. Kalau kita ikuti dan kita lihat, aduh, terlalu mengerikan. Ini bukan hanya cobaan, tapi kita harus menyadari firman Tuhan sudah mengatakan. Ya, musuh kita adalah penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Jadi saudara bayangkan, begitu banyaknya manusia di luar Kristus sedang berada di bawah pengaruh dan cengkraman binatang buas. Saudara baca kitab Wahyu. Apa yang dilakukan oleh kitab Wahyu sedang digenapi dan sedang terjadi. Makanya di dalam Minggu Paskah yang kedua ini, Tuhan mau mengingatkan kepada kita. Tuhan mau mengutus saudara dan saya untuk pergi ke dalam dunia ini dan memberitakan itu. Jangan hidup kita hanya terputar-putar dengan masalah kita.
Masalah kita Tuhan sudah selesai. Tuhan sudah selesaikan. Amin. Saudara punya masalah sakit penyakit, Tuhan sudah selesaikan. Saudara punya masalah takut, cemas, khawatir, Tuhan sudah selesaikan. Saudara punya masalah kepahitan, Tuhan sudah selesaikan. Jangan terputar-putar lagi di situ. Ada kegentingan yang lebih besar yang terjadi di dunia. Yaitu apa? Semakin banyak orang akan disesatkan polisi jahat. Roma 10 ayat 14 ini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada dia jika mereka belum percaya kepadanya? Dan bagaimana mereka dapat percaya kepadanya jika mereka belum pernah mendengar tentang dia? Dan bagaimana mereka dapat mendengar tentang dia jika tidak ada orang yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakan tentang dia jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya jejak langkah mereka yang memberitakan Injil damai sejahtera dan membawa kabar tentang Tuhan. Hari ini adalah hari pengutusan kepada dan saya. Tuhan mengutus untuk memberitakan Injil damai sejahtera, membawa kabar tentang kebaikan, membawa kabar tentang pembebasan yang Kristus sudah lakukan, membawa kabar tentang kebangkitan dan kemenangan yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Jangan lagi terputar dengan, aduh, saya dizolimi, saya difitnah, saya begini, saya digitukan, saya diginikan. Stop. Datang kepada salib. Selesai. Sudah selesai Tuhan Yesus katakan. Engkau harus menjadi pemberita Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam minggu Paskah ini, Tuhan ini saudara bangkit dan menang karena Kristus Yesus telah melakukannya untuk dia. Tuhan ingin saudara hidup dekat dengan firman Tuhan dan mengizinkannya membentuk saudara, membentuk karaktermu. Tuhan ingin saudara mengizinkan firman-Nya menjadi kekuatanmu, menjadi sandaran, menjadi penghiburan. Dan Tuhan ingin saudara dan saya menjadi saksi Kristus bagi dunia. Kiranya saudara sekalian boleh diberkati. Minta kesediaan Bapak Pendeta untuk memimpin kita di dalam doa respon dan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih kami pagi ini kembali boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, menampakkan dirinya sebagai pernyataan bahwa penebusan dosa sudah dilakukan. Keselamatan yang pasti di dalam Kristus sudah terjadi. Dan itulah bahagian kami sebagai anak-anak-Mu yang pasti. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau berdoa untuk situasi dunia yang terus bergejolak, khususnya untuk Israel dengan Lebanon, dengan Hizbullah yang masih terus bertempur. Kami berdoa kiranya damai-Mu boleh turun atas kedua pihak yang sedang bermusuhan ini. Kami juga bersyukur untuk pertempuran dengan Iran juga sekarang sedang memasuki masa gencatan senjata dan sedang membicarakan perdamaian. Dan kami berdoa Tuhan biarlah semua pihak yang bertikai boleh berdamai sehingga dunia ini kembali bangsa-bangsa boleh saling rukun satu dengan yang lain, saling mengasihi dan membangun peradaban manusia dengan lebih baik ke depan. Kami teringat untuk bangsa kami juga, untuk pemerintah kami yang sedang berjuang untuk memulihkan ekonomi,
untuk menyediakan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan, untuk menstabilkan mata uang rupiah. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin kami. Dan Tuhan, Engkau berkati bangsa Indonesia, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang belajar hidup takut akan Tuhan, menjalankan kebenaran dan keadilan dan kejujuran, dan khususnya supaya para pemimpin tidak hanya mementingkan dirinya atau kelompoknya, tetapi benar-benar berjuang untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dan agar setiap kami dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang kami temui, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya kami memberikan bantuan dan juga inspirasi kepada mereka, agar hidup mereka juga semakin baik. Karena kami percaya Tuhan sudah, sedang, dan akan terus memberkati kami dengan berlimpah-limpah di waktu-waktu yang ada di depan. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Berkatilah pekerjaan semua jemaat-Mu, apapun profesi kami, supaya semua yang kami pegang diberkati Tuhan, semakin bertambah-tambah, dan juga supaya keluarga kami semakin makmur. Anak-anak kami, mereka berhasil dengan studinya, berhasil dengan pekerjaannya, berhasil dengan masa depannya. Tuhan menyiapkan yang terbaik bagi setiap anggota keluarga kami. Kami terus menyerahkan orang tua kami dimanapun berada dalam masa tua mereka, agar mereka tetap sehat, tetap bersemangat menjalani kehidupan mereka, dan tetap Tuhan pakai untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami, sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli, pengakuan iman percaya kita. Saya mengundang saudara-saudara, apabila saudara bisa berdiri, silakan bangkit berdiri dan kita akan berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan sebelum kita akan menerima berkat, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 340, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungan banjir raja, dan jangan menyerah.
pasukan kuasa-Nya semakin berbahaya, semakin kau tegar. Hai bangkit bagi Yesus, mohonkan kuatnya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama masa perang. Gaduhnya kan diganti nyanyian pemenang. Yang jaya diberikan mahkota yang bakal bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Kalik semesta. Amin.